debat kali ini bagaimana Pak dari Pak Kaya sendiri? Iya, debat publik calon bupati dan calon wakil bupati yang dilakukan pada hari ini. Ini Pak Ketua Agapnya cuma menjalani ritual politik aja. Sebab apa? Saya katakan ini ritual politik, ini sangat tidak berpengaruh terhadap elektoral. Sangat tidak berpengaruh pada elektoral. Ketika saya mengamati dengan senior saya, Pak Arjanto, ini mantan Sekda, tadi juga dengan Pak Santoso, mantan Sekda, saya setelahnya mantan Sekda. Ini ternyata apa yang disampaikan 01 dan 03 ini cuman apa sih? Nah, ngarang. Itu cuma ngarang karangan bebas dengan narasi yang herois, apalagi 01 ya. Agitasi revolusi dan sebagainya. Dia sama sekali tidak bisa membedakan mana fakta dan mana imajinasi tentang tata kelola pemerintahan, tentang tata kelola keuangan negara, tentang manajemen ASN. Tapi ketika manajemen ASN yang jawab malah wakil 01, ya, seorang kades. Ya, dia tidak mudeng. Jadi apa yang disampaikan oleh 02 pada saat itu fakta di bidang tata kelola pemerintahan, ya, atau yang biasa disebut governance. Ya, Mas Mansur telah menyampaikan clean and good governance. Ya, jadi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang clean and good, bersih dan bagus. Di sana ada transparansi, di sana ada waktu kapan perizinan jadi, di sana ada besaran izin yang sesuai ketentuan aturan, di sana ada pelayannya yang melayani, bersifat melayani. Nah, itu kisi-kisinya adalah itu. Sekarang Mas Mansur kan sudah membuat mall pelayanan publik, tapi lagi dipersiapkan mennya, pelayannya. Nah, so di dalam manajemen yang pertama kan money, method, maintenance. Mennya bisa disiapkan dulu. Nah, sambil menyiapkan aplikasi. Nah, nanti pelayanan akan benar-benar satu atap, dilayani dengan bagus, waktunya seminggu jadi ya jadi, biayanya sesuai ketentuan aturan, bahkan arahnya nanti pembayarannya dan non tunai. Jadi si pelayan tuh nggak bisa dapat uang lebihan tuh, sebab non tunai semua. Ini sudah dirintis oleh Mas Mansur. Kemudian di dalam kebijakan kepegawaian, Anda dapat bayangkan 2019 dengan ditangkapnya Bupati Pemalang dengan 11 kepala dinas. Belum lagi yang kena demosi, banyak banget. Itu mental dan semangat birokrasi di Kabupaten Pemalang. Itu Mas Mansur mengembalikan mental mereka untuk berdiri tegak. Itu sudah melakukan, Mas Mansur sudah melakukan sesuatu. Nah, kemudian tentang bagaimana sinkronisasi anggaran pusat dengan daerah, Mas Mansur sudah ngerti bahwa dana alokasi khusus, dana alokasi umum, DAU, bahwa dana transfer daerah sekarang yang disebut mandatory fiskal. Apa itu mandatory fiskal? Itu anggaran yang keluar dengan juklak dan juknis yang ketat sekali. Sekali contoh sekarang ini tahun kena orang 68,7 miliar itu untuk biaya pilkada. Duitnya dari pusat, tapi segitu itu untuk pilkada. Padahal kita ada 102 km jalan rusak. Ketika ngutung dan jadi jalan rusak itu dengan satu layer hot mix 1,5 miliar itu sudah dapat 51 km. Jalan rusak separuh udah bisa jalan, sudah diperbaiki. Tapi karena mandatorinya untuk pilkada ya nggak bisa untuk pilkada. Kita tahu 25 lah APBN tahun 25 dengan Menteri Keuangan yang sama, Sri Mulyani. Itu ketatnya nggak karuan. Apalagi ada 8, di sana 8 program strategis Presiden Prabowo. Nah, meneruskan IKN. Ini aja sudah disiasati oleh Pak Prabowo, meneruskan IKN bukan infrastruktur pendukung kantor, tapi penyangga ini.
penyangga sawah untuk apa makan nanti di IKN itu udah berapa, jalan tol yang belum jadi diteruskan, Solo Jogja itu baru sampai Klaten, belum di Sumatera, ya kan? Pelabuhan udara yang belum jadi, pelabuhan laut yang belum jadi. Dan satu, memberikan makan gratis karena sekolah dan susu gratis itu sudah 71 triliun. Artinya apa? Keuangan negara itu pokek nih. Terus ketika ada cerita halusinasi dari 01, 03 akan nyenggep duit ke sana untuk mendandani jalan dan sebagainya, itu kan halusinasi. Dia tidak ngerti fakta keuangan negara. Tapi ya biarlah, karena ini cuman ritual politik, ya jalan aja. Sehingga dengan kebosanan orang yang tahu tata kelola pemerintahan kayak senior saya Pak Jaka, saya lebih baik keluar lah. Lebih baik keluar, ini ngobrol sendiri aja. Saya kira itu. Pak, pertanyaan yang menarik Pak. Ya. Kalau boleh di ranking Pak, itu siapa yang ranking 1 dari debat perdana calon bupati dan calon wakil bupati Malang? Kalau ranking dari sisi orasi, agitasi, ya Vicky. Ya, so dia artis. Ya kan? Kan kalimatnya kan bagus, udah keras, tepukin. Bagus. Tapi kembali saya ngomong, isinya itu cuma dongeng. Dia gagal dalam memadukan antara fakta dan dongeng. Sebab dia nggak ngerti faktanya. Begitu? Oke. Saya akan menyoroti dari pelaksanaan aturan main. Ada calon yang memotong pembicaraan calon lain, itu di dalam peraturan kan nggak boleh. Itu mestinya diperingatkan oleh moderator pelanggar. Karena ini sangat terkait dengan pemberantasan korupsi yang ke depan. Kalau tidak punya integritas pemberantasan korupsi, itu berbahaya. Pengalaman menunjukkan pemerintahan kalau terjadi korupsi, pengelolaan good governance-nya tidak tercapai. Yang ketiga, dari isi. Kalau visi misinya atau jawaban-jawaban diskusi, incumbent lebih menguasai persoalan Kabupaten Malang. Saya kira siapa Anda tahu. Yang lain kurang menguasai karena memang dia tidak pernah atau belum berpengalaman menjadi bupati di Malang. Saya kira itu. Terima kasih. Cukup ya.